Pernah kepikiran nggak kalau jauh di dalam tubuh kita ini ada semacam kode rahasia? Kode ini diwariskan turun-temurun dari nenek moyang kita, dan ternyata bisa jadi kode inilah yang memegang kunci risiko kita terhadap penyakit tertentu. Nah, hari ini kita akan coba bongkar kode kesehatan personal Anda. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan besarnya. Mungkin kedengarannya simpel, tapi jawabannya wah rumit banget. Pertanyaannya adalah, kenapa sih garis keturunan kita bisa ngaruh ke risiko kesehatan? Padahal bisa aja kan kita tinggal di lingkungan yang sama, gaya hidupnya juga mirip-mirip sama orang lain. Coba deh lihat angka ini. Ini benar-benar bikin kaget. Ternyata, orang keturunan Asia Selatan yang tinggal di Inggris itu punya risiko 2-4 kali lipat lebih tinggi kena diabetes tipe 2 dibanding populasi lain. Wow! Ini bukan kebetulan loh. Ini sebuah pola dan kita harus cari tahu kenapa. Nah, disinilah petunjuk pertamanya muncul. Kita kan sering mikir, oh ini pasti soal makanan atau kurang olahraga. Tapi ternyata itu cuma sebagian kecil dari ceritanya. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang bekerja di belakang layar, tersembunyi di dalam mesin tubuh kita. Namanya metabolisme. Oke, ini membawa kita ke bagian pertama pembahasan kita. Jaring tersembunyi di dalam tubuh. Buat nemuin jawabannya, kita harus menyelam lebih dalam ke tingkat mikroskopis. Kita akan intip dunia yang nggak kelihatan mata, tapi justru ngatur kesehatan kita. Terus, apa sih yang kita lihat di sana? Kenalan dulu yuk sama aktor utamanya. Namanya metabolit. Ini tuh molekul-molekul super kecil, kayak lemak, gula, protein, yang kerja non-stop di tubuh kita. Anggap aja mereka ini batu bata sekaligus bensin buat kehidupan kita. Biar gampang, bayangin aja metabolisme itu kayak media sosial raksasa di dalam tubuh kita. Nah, metabolit-metabolit ini nggak kerja sendirian. Mereka tuh saling nyambung, saling ngobrol, berinteraksi satu sama lain dalam sebuah jaringan yang, wah, super kompleks. Pertanyaannya, gimana caranya para ilmuwan bisa ngintip media sosial yang serumit ini? Jelas mereka butuh alat khusus kan? Nah, ini membawa kita ke bagian selanjutnya, alat pencari pola yang baru. Para peneliti sadar kalau cuma lihat satu molekul doang itu nggak cukup. Ibaratnya, kayak lihat satu akun aja di media sosial, nggak bakal ngerti ceritanya. Makanya, dalam penelitiannya mereka bilang, dan ini saya kutip ya, bahwa penting banget untuk melihat pola koneksinya untuk bisa dapat gambaran yang lebih utuh. Jadi intinya, bukan cuma soal molekulnya, tapi koneksinya. Nah, ini dia poin kuncinya. Dulu, riset itu cuma bisa lihat satu-satu. Satu metabolit terus ganti lagi. Kayak tadi, lihat satu profil doang. Tapi, dengan metode baru ini, para ilmuwan bisa lihat keseluruhan jaringannya sekaligus. Mereka bisa lihat gimana semua saling terhubung, dan yang paling penting, gimana koneksi-koneksi itu beda antara satu kelompok dengan kelompok lain, dan bahkan berubah seiring waktu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Dengan alat super canggih ini, para peneliti nemuin apa aja sih? Yuk kita bongkar di bagian selanjutnya, memetakan perbedaan metabolik. Datanya sendiri diambil dari studi SABRE. Ini studi yang keren banget di Inggris, ngikutin peserta dari 3 etnis berbeda selama lebih dari 20 tahun. Bayangin 20 tahun, ini ngasih para peneliti harta karun data yang nunjukin gimana metabolisme orang Eropa dan Asia Selatan berubah dalam jangka waktu yang panjang banget. Jadi, dengan model ini, apa sih yang dicari peneliti? Intinya mereka nyari pola koneksi yang beda. Coba bayangin kita bandingin 2 peta media sosial tadi. Mereka lihat, koneksi mana nih yang cuma ada di satu peta? Atau koneksi mana yang makin kuat atau malah makin lemah seiring waktu? Dan hasilnya ternyata jelas banget. Jalur-jalur yang paling mencolok bedanya antara kelompok Eropa dan Asia Selatan itu adalah jalur yang berhubungan sama metabolisme kolesterol, cara tubuh ngolah lemak, dan bahkan aterosklerosis. Itu loh, penumpukan plak di pembuluh darah. Keren ya? Tapi, terus apa artinya semua ini buat kesehatan kita sehari-hari? Nah, sekarang kita coba sambungin titik-titiknya. Gimana temuan ini bisa jadi jembatan dari data laboratorium ke ruang praktek dokter? Pastikan ini pertanyaan yang ada di kepala kita semua. Oke, datanya rumit, keren, terus ngaruhnya apa buat gue? Gimana sih relevansinya sama hidup kita? Sederhananya gini, penelitian ini nunjukin kalau cara tubuh orang Asia Selatan dan Eropa dalam ngolah dan nyambungin molekul kolesterol dan lemak itu beda banget. Jaringan metabolik mereka itu kabelnya dipasang beda.
Dan ini nyambung banget loh sama yang sering kita dengar dari dokter. Kita semua tahu kan betapa pentingnya jaga kolesterol. Nah, nasihat itu bukan asal ngomong. Itu datangnya dari riset-riset dasar kayak gini yang nunjukin kenapa dan gimana jalur kolesterol itu penting banget. Inilah jembatannya dari ilmu yang rumit ke nasihat kesehatan yang bisa kita pakai sehari-hari. Semua ini akhirnya membawa kita ke kesimpulan sambil melihat ke masa depan, yaitu masa depan kesehatan yang dipersonalisasi. Pada akhirnya, penelitian sehebat ini tuh nggak selalu ngasih semua jawaban. Justru sebaliknya, fungsi utamanya adalah memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih tajam. Ini ngasih para ilmuwan petunjuk baru tentang kenapa sih risiko kesehatan itu bisa beda-beda, dan nunjukin kemana mereka harus melangkah selanjutnya. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang menarik banget buat masa depan. Kira-kira, bisa nggak ya suatu hari nanti kita dapat saran kesehatan yang nggak cuma berdasarkan gaya hidup, tapi juga berdasarkan peta metabolik pribadi kita masing-masing? Siapa tahu, dengan memahami kode tersembunyi ini, kita bisa membuka pintu ke masa depan kesehatan yang jauh lebih personal untuk semua orang.